Dan di sini yang baru masuk di dalam kelas ada 15. Kemudian saya akan buka kamera, open kamera. Dan harapannya kalian juga open kamera dan kalau bisa menggunakan headset ya, supaya suaranya tidak bertabrakan satu sama lain. Nah, ini untuk kelas pendidikan agama dan budi pekerti. Harapannya kalian dapat menggunakan headset atau earphone. Jadi kalau kalian punya headset boleh digunakan, kemudian kalau ada earphone juga boleh digunakan. Kenapa? Agar suaranya tidak bertabrakan, gitu ya. Dan ini saya rekam, kalian bisa melihat di sudut sebelah kanan handphone kalian, ya, atau di sebelah kiri tergantung ya dari mana kalian melihat. Itu bahwa kelas kalian direkam. Dan ini adalah daftar hadirnya. Saya tampilkan dulu. Jadi yang tidak ada di sini berarti belum masuk ke dalam kelas, ya. Nah, upayakan gunakan headset supaya suaranya tidak bertabrakan dengan yang lainnya. Karena kalau kalian tidak menggunakan headset, masing-masing suaranya muncul dari perangkat device-nya, pasti suaranya akan bertabrakan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dan kemudian menimbulkan suara mendengung. Kecuali kalian kecilkan suaranya, tetapi akibatnya adalah tidak bisa mendengarkan suara. Jadi untuk kelas PKBB, kita akan selanjutnya melaksanakannya secara sinkronus atau secara daring, ya, tatap muka, dan tetap akan kita laksanakan seperti ini sementara waktu karena Pak Adi masih bertugas sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3 dari SMA Pelita 4 untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Jakarta Barat, ya. Dan setelah ini yang bergabung baru 18 ya. Seharusnya menggunakan layar tetapi layarnya tidak ada, ya. Nah, ini hanya untuk sementara. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kesepakatan kelas. Nah, sayang sekali kalau misalnya kalian nggak pakai handphone ya, jadi nggak pakai earphone ya, jadi agak sulit. Kita nanti akan berkomunikasi, tapi nggak apa-apa ya. Ke depannya, mohon agar earphone-nya dibawa, gitu ya, untuk ke depannya. Jadi itu presensinya yang masuk, ada Mem Ana ya, kalau tidak salah di kelas kalian. Mem Ana mana? Boleh dihubungkan wajah kameranya ke Mem Ana? Ya, oke. Pak, maaf Pak, salah. Ternyata ada 22 murid Pak, bukan 20 Pak. 22. Yang bergabung baru 16 ya. Yang bergabung baru 16. Dan berapa di antara kalian yang punya headset? Berapa di antara kalian yang ada headsetnya? Ada 8 atau 10 Pak? 8 atau 10. Sisanya tidak ada headset ya. Ya. Oke. Kalau yang tidak ada headset ya satu meja berdua lah gitu ya. Duduk aja berkelompok jadi handphonenya bisa digunakan bersama-sama yang ada headsetnya gitu kan. Tetapi memang akan ada kendala sedikit di sana. Nah, ini adalah presensi kalian. Saya bagikan ya untuk hari ini Memana. Jadi presensi untuk kelas ini betul-betul ada dan direcord. Ini ya Mem Ana mana ya? Oke, ini adalah presensi kelas. Saya bagikan ke Mem Ana ya lewat WhatsApp sebelum kita mulai kelas kita. Kenapa Pak? Ya. Absennya Pak? Ya. Tanya ke ini. Ya, itu adalah presensi dari kelas kalian. Sampai saat ini yang masuk baru 18 orang ya. Kita tes dulu. Hari ini kita uji perangkat juga sambil menunggu perangkat yang seharusnya menggunakan layar lebar ya, menggunakan InFocus. Jadi
ada 20 perangkat yang masuk ya, sebagian. Nanti ke depannya tolong agar membawa ini ya, membawa headset ataupun earphone ke depannya. Baik. Jika begitu, kita akan mulai kelas kita pada siang hari ini untuk pendidikan agama dan budi pekerti seperti biasa. Dan saya akan memulai dalam, saya tutup dulu ya. Saya akan memulainya dalam doa seperti biasa. Saya tutup dulu ya untuk presensinya. Saya akan bagikan kembali layarnya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu pujian dulu untuk Tuhan. Silahkan ya yang masih belum bergabung, boleh bergabung. Dan suaranya di-mute, tetapi kalau ada dari kalian yang nanti saya tanya, dapat kurang lebih kalian menjawabnya ya. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu, tolong dikondisikan, Mem Ana. Saya akan minta Mem Ana tolong dikondisikan. Tolong dikondisikan, kita akan menyanyikan lagu bersama ya. Baik. Lagu yang pertama untuk hari ini, kita akan nyanyikan judulnya adalah Ya Tuhan Punya Mula. Kita cek ya, sambil kita tes-tes perangkat juga. Semoga kelas kita bisa berjalan dengan baik pada siang hari ini. Saya tes terlebih dahulu. Kelihatan ya? Ya, yang bisa lagu ini sama-sama nyanyikan ya. Tapi kalau kalian punya kendala ya, kalian nyanyikan walaupun di sana ada permasalahan ya. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan-Mu. Di mute aja. Kalian nyanyikan aja ya. Punyaan-Mu, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, sana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana tempat yang maha tinggi. Silakan videonya dibuka semua. Bagi Dia. Punya mula, kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan-Mu. Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Sang Raja,
Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana. Maha tinggi. Hosana bagi Dia. Baik, mari kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia dan anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, menjelang siang hari ini. Kiranya Engkau terus mendampingi kami, Tuhan, menuntun langkah kami di dalam kehidupan kami, agar hidup kami selalu baru, dan hidup kami merupakan kepunyaan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena kami dapat berjumpa kembali di dalam kelas ini, meskipun dilaksanakan menggunakan perangkat teknologi daring. Kiranya Engkau dapat menyertai perangkat kami juga, agar perangkat kami tidak mendapatkan kesulitan di dalam berkomunikasi satu sama lain. Tuhan, juga kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami, kemurahan hati, kebajikan, dan kemuliaan yang mengikuti hidup kami, dan juga untuk kedua orang tua kami, dan juga untuk guru-guru kami, serta untuk masyarakat nusa dan bangsa. Kiranya Tuhan menyertai langkah kami di dalam kehidupan kami, agar kami selalu dapat bertekun terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, ada beberapa hal terkait error ya, error bukan error dalam artian error, tapi nah, ketika kalian menggunakan handphone seperti ini pun sebenarnya tidak masalah ya, tidak ada masalah, tetapi mohon diperhatikan kesepakatan kelas kita. Kalau artinya kalian ingin agar untuk kelas agama ini dapat berjalan dengan baik, dan di perjumpaan-perjumpaan yang selanjutnya Pak Adi dapat mengisi kelas kalian melalui teknologi informasi atau daring, meskipun beberapa hal pasti punya keterbatasan ya, apakah karena perangkatnya tidak ada, ataukah karena handphonenya mungkin sedang digunakan ya, atau bukan handphone ya, apa namanya, infocus ya, infocusnya digunakan, atau mungkin kabelnya tidak ada dan sebagainya, pasti itu kendala. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan kelas kalian tidak ada masalah dan kita sudah bisa
melaksanakan kelas kita dengan secara daring ini menggunakan layar ya, menggunakan layar. Tetapi untuk saat ini karena belum nggak apa-apa ya. Saya akan membagikan materi kita hari ini, semoga-mogahan tampil ya dalam bentuk presentasi ataupun PPT ya. Kebetulan ini harus saya jelaskan dulu, tadi harus jelaskan dulu dan nggak perlu kenalan lagi ya karena sudah kenal ya dan kalian kelas 12. Oke. Kita akan mulai kegiatan kita terlebih dahulu. Tadi menyanyikan lagu sudah, doa sudah ya, walaupun nanti kita akan bernyanyi lagi, presentasi untuk kemudian presensi juga sudah terlihat. Jadi saya tidak akan lakukan presensi lagi karena kalian menggunakan perangkat handphone masing-masing sehingga presensinya secara otomatis masuk ya. Nah, kita akan kegiatan asesmen formatif terlebih dahulu. Silakan kalian hening sejenak. Oke, lalu lihat dan amati sekelilingmu. Silakan kamu lihat sekelilingmu, ya. Ikuti instruksinya ya. Lihat, amati sekelilingmu. Kalau sudah, tuliskan atau gambarkan satu benda dari hasil pengamatanmu yang menarik atau kamu suka dan kamu anggap penting untuk saat ini, ya. Jadi tuliskan. Gambar juga boleh, tulis juga boleh, ya. Silakan kamu gunakan catatan kamu untuk PAKBB pertemuan 1 tanggal 1 Agustus 2024 pukul 10.46. Nah, silakan kalian pilih ya, dari kamu amati boleh ya, silakan keliling, lalu kemudian lihat baik-baik, lalu benda apa yang menarik bagi kamu, ya. Kalau sudah, kamu boleh gambar, kamu boleh tuliskan di catatan kamu. Silakan waktunya sekitar 3 menit ya untuk kalian memilih gambar tersebut. Tidak usah terlalu lama juga tidak apa-apa karena kalian di jenjang SMA pasti lebih keren dan lebih cepat, lebih jago dalam mengambil keputusan. Nah, kalau sudah menentukan gambarnya dan kalian tulis dan kalian gambarkan, selanjutnya apa alasan kamu memilih benda tersebut ya? Apa alasan kamu memilih benda tersebut? Kalau sudah, nanti kamu dapat menjawab dan menunjukkan gambar kamu ke kamera, tetapi dengan cara, ada tata caranya ya. Jadi tata caranya adalah silahkan nanti kamu raise hand dulu. Raise hand itu dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di handphonenya ya. Jadi ada fitur raise hand seperti ini. Silahkan kalian raise hand. Dan kemudian setelah itu kalian bisa open mic, yang lainnya jangan open mic, cukup satu orang saja yang open mic. Kemudian menyampaikan apa yang digambar, kemudian tunjukkan ke kamera gambarnya, dan kemudian apa alasannya kamu memilih gambar tersebut. Silahkan. Ya. Ini hal yang sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Silakan kita berikan waktu ya sekitar 2-3 menit untuk kalian berpikir terlebih dahulu, melihat ke sekeliling kalian. Kalau sudah kalian lihat sekelilingnya, baru kalian tulis dan gambar. Setelah kalian tulis dan gambar, kalian tuliskan juga apa alasannya kenapa memilih benda tersebut menurut kamu menarik. Ya, oke. Baik, di sini ada Darvin Kelisia yang telah mengangkat tangannya. Karena Darvin telah mengangkat tangannya, maka Pak Adi akan memberikan kesempatan tersebut agar Darvin dapat open kamera dan open mic. Silahkan Darvin, open mic dan open kamera, tunjukkan apa tulisan ataupun gambar kamu dari apa yang sudah Darvin gambarkan ataupun tuliskan di catatannya. Silahkan Darvin. Open kamera ya Darvin ya. Open aja kameranya. Silakan. Sudah resen kan? Ya. Iya Pak. Open kamera tunjukkan tulisannya ya. Udah Pak. Oke. Silakan dijelaskan benda apa itu dan apa yang menarik menurut kamu.
Ini uang, Pak. Uang. Baik. Apa yang menarik bagi kamu? Bisa dijelaskan? Kalau misalnya yang buat menarik itu uang punya daya tarik tersendiri, Pak. Memang kamu melihat di sekeliling kamu ada uang? Ada, Pak, di dekat saya, Pak. Ada di atas meja? Di bawah, Pak. Terlihat dari pandanganmu? Terlihat, Pak, kalau saya nunduk dikit, Pak. Oh, oke. Baik. Iya, iya. Nggak apa-apa, jelaskan. Jadi uangnya untuk apa ini? Bisa dipakai buat banyak hal, Pak. Oke. Kenapa kamu milih uang? Kenapa uang ini penting bagi kamu dan menarik bagi kamu hari ini? Karena untuk sekarang ya, Pak. Ya. Kenapa pada sesi ini kamu tertarik dengan uang ya? Karena menurut saya sekarang ya, uang itu hal yang paling menarik, Pak, di sini, Pak. Kayak di meja saya, Pak. Ya, kenapa menarik? Karena bisa dipakai untuk banyak hal, Pak. Bisa dipakai untuk banyak hal. Apakah sesi ini kamu membutuhkan uang, Darvin? Enggak juga, Pak. Baik. Tadi pertanyaannya cukup jelas ya. Apakah dalam sesi ini benda yang menarik pada dirimu ya atau sekitarmu yang tentunya menarik pada sesi ini dan kamu memilih uang? Ya nggak apa-apa karena memang ada uang di situ dan kamu menyatakan bahwa uang berguna. Baik. Itu berguna, tentunya kamu harus itu dan kamu harus bisa, dan uang itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana cara kamu bisa menghasilkan uang, Tim? Biasa bantu-bantu keluarga, Pak. Setelah bantu-bantu keluarga, freelance. Freelance di mana? Saya freelance di teman bapak saya, Pak. Oke. Apa yang dikerjakan? Fotografi, Pak. Fotografer. Oke. Baik. Jadi, berapa uang yang kamu peroleh? Aduh, private, Pak. Baik, coba kamu tunjukkan uang kamu. Coba tunjukkan uang kamu ke kamera. Aduh, jangan, Pak. Coba, tadi kamu bilang ada uang. Coba tunjukkan uangnya ke kamera. Tadi mau lihat, betul nggak kamu ada uang? Ya, Darvin ya. Aduh. Nah, terutama Darvin. Aduh, gimana ya? Mana uangnya? Ayo tunjukkan. Kan kamu bilang ada uangnya. Udah deh, ini dah apa aja dah. Mana? Coba tunjukkan. Itu uang berapa? Nggak kelihatan, pelan. 10.000. Coba uangnya kamu remas-remas. Oke. Baik. Udah, Pak. Nah, sudah. Kamu buka kembali. Udah, Pak. Baik. Uangnya nilainya berubah tidak? Tidak. Kamu masih mau nggak pakai uang itu? Mau, Pak. Coba kamu remas-remas lagi. Ya, sekarang kamu injak di kaki kamu. Oke. Sekarang kamu ambil lagi. Kamu buka kembali. Udah, Pak. Ya. Uangnya berubah tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kamu masih mau pakai nggak? Sudah diremas-remas, sudah diinjak-injak? Mau, Pak. Baik. Mau ya. Mudah-mudahan hidup kamu pun seperti uang tersebut. Ya. Sehingga kamu tetap bernilai ya. Bernilai sama dimanapun tempatnya, dalam kondisi seperti apapun, kamu tetap bernilai, apapun kondisinya, kamu tetap mempunyai nilai yang sama di mata orang yang lain melihat kamu. Setuju ya? Oke. Baik, Darvin. Kita berikan applause, kita berikan like untuk Darvin ya. Baik. Siapa lagi yang akan berkenan untuk raise hand? Saya lihat di sini, wah banyak sekali ya. Ada Eliana, ada Changkin Yuk, ada Valencia, dan sebagainya. Loh, kok nggak jadi? Hilang semua raise hand-nya. Senan Kelisti, silakan. Sisa Senan. Takut ini ditanya ya.
Eh, ditanyanya detail banget sih ya gitu. Silakan Senan. Silakan open kamera, open mic, dan apa benda yang kamu tuliskan dan apa yang kamu gambarkan di buku kamu. Ya, Pak. Ya, baik. Mana? Tidak kelihatan. Oke, itu kotak apa ya? Oke, silakan dijelaskan, Senan. Buku tulis ya? Papan tulis, Pak. Oh, papan tulis ya. Oke, saya memperhatikan tulisannya. Baik. Kenapa, Senan? Eh, karena itu yang terpikirkan oleh saya pas pertama kali. Terus itu juga bisa menjelaskan materi pelajaran gitu, menggambarkan grafik-grafik itu kalau misalnya lagi pelajaran gitu. Itu, Pak. Baik, papan tulis ya. Silakan kamu maju ke papan tulis, Senan. Baik, silakan Senan. Maju ke papan tulis, bawa spidolnya. Bawa spidolnya. Bawa spidol ya. Ya, Pak, udah, Pak. Baik. Silahkan tuliskan satu kata-kata baik di papan tulis tersebut. Papan tulis tersebut pastikan bersih ya. Pastikan papan tulis tersebut bersih dan tidak ada tulisan yang lain. Oke, Pak. Baik. Papan tulis ini kita ibaratkan hati kamu. Papan tulis ini kita ibaratkan dirimu. Papan tulis ini kita ibaratkan pikiranmu. Baik. Silakan tuliskan, Senan, di papan tulis tersebut satu kata-kata baik atau kata-kata bijak yang saat ini terpikir olehmu. Tuliskan yang gede, ya, biar teman-temannya lihat. Ya, kalau sudah, kamu perlihatkan lagi di kamera kepada Pak Petrus, dan setelah itu kamu bacakan apa yang kamu tuliskan itu. Satu kata baik saja ya, satu kata bijak. Silakan boleh difoto, lalu jadikan foto profil kamu juga boleh ya di WhatsApp. Silakan dikasih lihat ke saya apa yang kamu tulis. Dan Satu kata atau satu kalimat, Pak? satu kata. Satu kata. Kalau sudah terlanjur satu kalimat ya nggak apa-apa ya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa semua hal yang di sekitar kamu itu berguna bagi hidup kamu. Ya. Tergantung kamu punya alasannya atau tidak. Berjuang. Silakan gambarkan hati di dalam tulisan berjuang tersebut. Yes, baik. Ini adalah kata berjuang. Yang pertama, semoga hati kamu seperti papan tulis. Ketika kamu menuliskan kata-kata yang baik di sana, maka kata-kata itu tetap melekat dan menempel di hati kamu. Namun, sekarang kamu ambil penghapus. Kamu hapus tulisan berjuangnya. Sekarang kamu tuliskan kata yang buruk. Tuliskan di dalam hati tersebut. Kata yang buruk, kata yang jelek, boleh silakan. Kata yang menggambarkan situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan hatimu. Malas. Nah, ya. Nah, ini juga sama. Semoga hati dan pikiran kamu seperti papan tulis ini, dan semoga kata malas ini, ya, ketika kamu tuliskan di situ, di dalam hati kamu itu,
tidak melekat di dalam hati kamu, karena hati kamu itu adalah hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga sekalipun kamu menuliskan berbagai sifat buruk di dalam hidup kamu, terjadi di dalam hidup kamu, hal-hal yang buruk sekalipun di dalam hidup kamu masih dapat menghapusnya. Silakan kamu hapus tulisan malas itu. Ya. Dan hati kamu kembali menjadi bersih. Inilah yang kamu pilih, Zenon. Semoga seperti ini dan hati kamu dapat menghapus hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kamu, yang disebabkan oleh orang lain, yang disebabkan oleh dirimu, tetapi kamu juga bisa menuliskan hal-hal yang baik di dalam hidup kamu. Amin. Amin. Oke, baik. Amin. Ya. Oke. Saya yakin di antara kalian semua banyak yang mempunyai benda-benda yang tadi sudah dituliskan dan digambarkannya. Saya tidak perlu mengupas satu-satu kan ya. Artinya semua yang kalian lihat, semua yang menarik hati kalian, semua yang menarik dan hadir di hidup kalian itu semuanya berguna. Semuanya bermanfaat. Semuanya ada filosofinya. Semuanya ada alasannya. Amin. Yes. Ya. Jadi itu yang perlu kamu pahami. Kenapa saya memilih? Ya, hidup ini memang kadangkala suatu pilihan, tetapi tidak selalu hidup ini adalah suatu pilihan ya. Ada kalanya hidup ini memang ya terjadi begitu saja hal-hal yang baik maupun hal yang buruk. Ya. Jadi dua hal ini sudah kita bahas, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kalian. Kemudian untuk materi hari ini, saya masuk ke materi dulu ya, tapi nggak apa-apa deh materi dulu ya, nanti baru kita nyanyikan lagu lagi. Materi hari ini tentang kesepakatan kelas. Baik, saya akan membacakan quote of the day hari ini, atau ada yang berkenan untuk membacakannya untuk saya? Kalau ada yang berkenan, boleh. Hadir. Saya. Sini dong. Yang lain boleh di-mute, yang lain boleh dikecilkan. Silakan dibacakan. Kita tidak belajar dari pengalaman, kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Dari John Dewey. Baik, kita tidak belajar dari pengalaman, melainkan kita belajar dari merefleksikan pengalaman, kata John Dewey. Axel Evando Jonathan, menurut kamu, apa sih makna dari quote pada hari ini? Yang Pak Petrus tunjukkan. Kita bukan belajar dari pengalaman, tapi kita tuh melihat pengalaman lain tuh, misalnya pengalaman tersebut buruk, maka kita kan lakukan yang hal lain dari hal buruk itu jadi hal baik gitu loh. Itu kata merefleksikannya gitu. Baik, Excel, keren ya. Oke, jadi kita tidak belajar dari pengalaman, meskipun di dalam hidup kita banyak pengalaman yang melekat dalam kehidupan kita, betul? Pengalaman Stephen ketika berorganisasi jadi OSIS, pengalaman Stephen ketika dia membagikan makanan kepada para kucing-kucing di stasiun ya, ataupun kepada lingkungan sekitar. Tetapi satu hal, ini hanya contoh ya Stephen ya, izin namanya saya gunakan ya. Kita tidak belajar dari pengalaman Stephen itu. Dan Stephen juga tidak belajar dari pengalaman itu. Tetapi Stephen perlu belajar dari bagaimana merefleksikan pengalaman tersebut. Apa refleksinya? Apakah yang sudah saya lakukan itu benar? Apakah menolong kucing itu baik? Berapa banyak kucing yang saya tolong? Kenapa saya harus menolong kucing? Apakah yang saya lakukan ini harus saya lakukan terus-menerus? Nah, jadi dari hal tersebutlah itu yang kita refleksikan. Bukan dari pengalamannya. Semua orang boleh punya pengalaman. Sama seperti kalian belajar pada hari ini. Bukan pengalaman kalian belajar secara daringnya. Atau kita berjumpa secara daringnya. Bukan. Tetapi kamu bisa merefleksikan pengalaman apa yang kamu peroleh dari pertemuan di sesi ini. Ya, apa yang kamu dapat meskipun kita belajar dengan santai, namun serius tapi santai. Ya.
di sini. Jadi kira-kira bermanfaat tidak pertemuan kita pada hari ini? Kalau tidak bermanfaat ya berarti minggu depan tidak usah ketemu lagi karena tidak bermanfaat. Ya enggak? Jadi kita perlu merefleksikan pengalaman kita ya di kelas kita ini, perjumpaan kita hari ini, apakah meskipun dalam kondisi yang seperti ini dengan pengalaman yang kita peroleh melalui kelas yang daring, berjumpa secara daring, ya kalian mendengarkan secara daring, ternyata kita mendapatkan sesuatu atau tidak. Itu maksud daripada quote of the day pada siang hari ini. Kemudian, siapa di antara kalian yang punya quote of the day-nya sendiri? Silakan, apabila kalian punya quote of the day-nya kalian sendiri, boleh kalian angkat tangan raise hand, kemudian kalian ungkapkan apa quote of the day kalian pada siang hari ini. Dan saya akan selalu bertanya, quote of the day kalian setiap saya bertemu dengan kalian pada saat kelas kita berjumpa, baik kelas itu daring maupun non-daring. Silakan bagi yang punya quote of the day, apalagi yang buatannya sendiri. Ya. Orang yang mampu membuat quote of the day pasti orang yang penuh dengan filosofis. Orang yang penuh dengan filosofis dapat disebut sebagai filsuf. Biasanya orang yang mampu menulis quote of the day, hidupnya pasti bijaksana. Bijaksana, bijaksini. Ya, silakan. Tapi kalau kalian belum bisa membuat quote of the day, kalian boleh mengutip. Seperti yang saat ini ada di layar kalian bahwa Pak Petrus mengutip dari John Dewey. Kalian boleh mengutip dari kitab suci, dari buku perpustakaan, boleh dari orang tua kalian, nasihat-nasihatnya, boleh dari pepatah-pepatah para nabi, silahkan, orang-orang hebat, atau kalian punya sendiri. Semua ini direkam ya. Jadi apapun yang sudah kalian sampaikan, itu ada nilainya kalau bagi Pak Adi. Ya, ada assessment, ada value-nya. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini terrecord ya, itu ada rekamannya ya. Silakan. Ya Pak Ander Pak, canggihnya Pak. Siapa yang mau mencoba? Kenapa Pak? Yang mau mencoba siapa? Silakan. Saya Pak, ini Pak, Cangkinyuk. Cangkin Yuk, silakan Cangkin Yuk. Kata-kata hari ini, jangan berhenti ketika kau lelah, berhentilah ketika kau selesai. Jadi makna dari quotes ini adalah mengandung pesan motivasi untuk tidak menyerah di tengah jalan saat merasa lelah. Maksudnya jika kamu merasa lelah dalam mengejar suatu tujuan impian, jangan berhenti kalau karena capek doang gitu Pak. Terus berusaha sampai mencapai tujuan tersebut. Terus jangan berhenti bukan saat kita capek, tapi saat tujuan kita udah tercapai Pak. Baik. Oke, kita berikan aplaus dulu. Tetapi Chang Kin-yuk tidak lelah mengejar Chang Xiaoying kan? Ya, nah tidak lelah ketika mengejar kasih hatinya ya, sampai waktunya berhenti. Nah, ketika berhenti, bagaimana, kapan berhentinya gitu ya? Nah, itu perlu. Tapi nggak apa-apa. Keren ya, itu quote of the day yang dibuat oleh Chang Kin-yuk, dibuat oleh diri sendiri dan hebat dan keren. Silahkan selanjutnya ada lagi apa enggak yang ingin menyampaikan quote of the day-nya pada hari ini? Boleh, silahkan. Pak Adi berikan waktu deh, ya. Pak Adi berikan waktu 2 menit. Silahkan kalian buat dan tuliskan quote of the day kalian di catatan kalian. Tulis yang bagus, ada waktu 2 menit untuk berpikir. Sesudah itu kalian dapat menyampaikan. 2 menit dari sekarang ya, 11.09, maka 11 lewat 11 menit. Silahkan ya. Silahkan. Kalian dapat menulis dulu di catatan ya.
Silakan. Siapa yang akan menambah kosakata perbendaharaan quote of the day pada hari ini? Boleh present. Ada yang berani? Barangkali selama ini seumur hidupnya apakah tidak pernah dengar nasihat orang tuanya? Oh, Stephen, Ketua OSIS kita. Baik, silakan Stephen. Oke, Silakan Bapak Ketua. quotes saya itu success is not final, failure is not fatal, it is the course to continue that counts. Oke, can you explain Secara to me? bahasa Indonesianya itu sukses itu bukan final, kegagalan itu bukan fatal, tetapi tentang keberanian itu yang penting. Jadi kalau saya terangkan itu, anggapnya kayak contohnya suatu keberhasilan. Itu bukan suatu final gitu, karena kita tetap harus melanjutkan hidup gitu. Terus juga suatu kegagalan, mungkin gagal sekali hari ini, tapi besok kan kita tetap lanjutin hidup dong. Apakah besok gagal kan belum tentu. Jadi harus berani gitu. Ini juga berhubungan sama quotes-nya si John Dewey tentang pengalaman. Oke, baik, tepuk tangan, keren ya, Stephen ya. Oke. Yang perempuan ada nggak nih yang perempuan? Saya ingin mendengarkan quote of the day-nya yang perempuan nih. Yang cewek ada nggak? Dari tadi 2 cowok nih. Satu lagi dong. Angelica Jovita, silakan. Iya Pak. Ini dari Alkitab, Amsal pasal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya selalu pakai quotes ini buat diri saya sendiri karena ini menginspirasi diri saya sendiri. Karena ketika saya ngerasa lagi bingung gitu, masa depan akan seperti apa gitu, tapi ayat ini yang nguatin gitu. Karena Tuhan sendiri kan juga bilang gitu kan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya gitu kalau misalnya masa depan itu ada dan harapan buat diri saya pun nggak akan hilang gitu ketika saya mau terus berusaha dan berdoa. Baik, I agree with you, Angelica Jovita. Tuhan memberkati kamu. Ya, jadi saya ingat betul dengan Angelica Jovita bahwa Angel ini adalah sosok dari kelas 10 sampai kelas 12 itu selalu belajar dengan baik. Mudah-mudahan teman-temannya yang lain pun juga belajar dengan baik, saya tahu juga ya. Tapi Angelica Jovita ini cukup ekstra dalam belajarnya. Ya, ada beberapa yang lain juga, diantaranya ada Georgina Gabriela ya dan Sharon ya. Tetapi saya memperhatikan bahwa pribadi Angelica Jovita ini cukup dari kelas 10 ya, perkembangannya cukup bagus dan sangat mengandalkan Tuhan. Dan tadi Angelica punya satu kutipan quote, walaupun mengutip ya, tidak selalu harus milik sendiri quote-nya. Dia mengutip dari dan mengatakan bahwa masa depan itu masih ada harapan. Ya. Dan ini betul-betul ketika saya ketemu sama Angelica Jovita, itu seperti ketemu sama ibu pendeta. Ya, jadi kalau sudah bicara agama, ya, sudah bicara firman Tuhan, sudah bicara ayat, dan juga bicara tugas-tugas ulangan dan sebagainya, you are the best. Ya, kamu keren. Keren ya. Yang lain juga keren ya, tapi saya sedang bicara dengan Angelica Jovita ya. Keren. Dan Angelica Jovita betul-betul menghubungkan berbagai hal di dalam kehidupannya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tadi Angelica Jovita mengutip dari ayat firman Tuhan. Saya cukup terkesima itu. Ya, jadi mudah-mudahan saya tidak tahu Angelica Jovita cita-citanya apa ya? Jovita cita-citanya apa ya? Pengen, bingung ngomongnya. Pengen apa? Ingin jadi apa?
Pengen kerja di kedutaan besar. Oh, Tuhan memberkati itu ya. Nah, pasti cita-citamu akan terkabul itu, Angelica Jovita. Ya. Bekerja di kedutaan besar mana? Pengen di Korea. Oh, oke. Di kedutaan besar Korea. Berarti sedang belajar bahasa Korea ya? Belajar sedikit-sedikit. Oke, nggak apa-apa, kan tidak harus menggunakan bahasa Korea, bisa menggunakan bahasa Inggris juga ya, karena kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan. Ya, kita berdoa agar Angelica Jovita, Chan Kin Yuk, Stephen Feryanta, kemudian Senen ya, semuanya diberkati dan berhasil di dalam cita-citanya. Amin ya. Oke, Angelita, sambil ini ya, sambil terus tetap melayani Tuhan dengan tulus ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan slide yang berikutnya. Kita sekarang bicara tentang kesepakatan kita ya, kesepakatan kelas. Kalau ini sih sebenarnya ya hal-hal yang sifatnya umum, tapi karena kita belajarnya secara daring, maka kita perlu sedikit setting dan kita sedikit atur agar kita tentunya punya aturan-aturan kelas, karena kita ketemunya seperti ini ya, mau tidak mau situasi dan kondisi kita perlu kita sesuaikan. Setuju ya? Nah, kesepakatan kelas kita sebenarnya kalian sudah cukup paham ya dari tadi, karena kegiatan daring tadi kalian mute, kemudian kalian on kamera, open kamera, dan ketika ada temannya yang berbicara juga raise hand, dan kemudian juga open cam ya. Jadi secara persiapan kalian sudah cukup siap karena sudah kelas 12 dan sudah terbiasa. Inilah kenapa dikatakan bukan pengalamannya, tetapi merefleksikan pengalaman. Karena kalian sudah terbiasa melalui pengalaman-pengalaman itu, maka kalian terbiasa melalui berbagai hal yang sifatnya daring, ya. Sehingga ini lebih enak kondisinya, ya. Berbeda dengan di kelas 10, mungkin perlu pengkondisian ataupun conditioning yang kita atur lebih tentunya lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kita ya terkait handphone, yang bukan tidak boleh, boleh ya, walaupun disilang itu bukan boleh, sesuai dengan apa yang kita sepakati. Gunakan sesuai dengan hal yang kita lakukan. Juga dengan yang mencatat setelah terus, dan kemudian kalian boleh mengirimkan catatan WhatsApp, boleh menggunakan tulisan kertas, boleh menggunakan tulisan handnote, boleh menggunakan, beda ya, kalau dulu kan saya selalu menggunakan tulis tangan, tapi sekarang karena kalian sudah kelas 12, kalian punya kebebasan, kalian punya kemandirian, mana yang terbaik. Walaupun Pak Petrus mengajarkan menggunakan teknologi, tetapi kita tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi, karena teknologi dan segala hal di dunia ini akan lenyap. Ya, semuanya akan lenyap. Yang tersisa hanya firman Tuhan, karena kita memang hidup berdasarkan firman Tuhan ya. Dan silakan ini ya catatan, kalau kalian bertanya juga silakan raise hand, silakan berikan apresiasi. Kalau ada tugas kelompok juga silakan kalian juga dapat berkelompok, bagi kelompoknya sesuai dengan ketentuan masing-masing. Oke, ini ketentuan kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas kita ini, walaupun di sini ada yang dari Pak Petrus, kalian boleh menambahkan, boleh menambah-nambahi ya, seperti biasa. Kalian mau tambah-tambahkan silakan ya. Oke, kalau kegiatan daring pasti sebenarnya mudah, pasti kita akan selalu jumpa. Nah, yang pertama, ini masalah kehadiran. Kita akan selalu hadir menggunakan mode daring yang disiapkan oleh koordinator kelas, apakah Mem Ana, apakah guru-guru yang lain. Kemudian hadir sesuai waktu yang ditetapkan ya. Apabila berhalangan pasti akan informasi kepada koordinator kelasnya ya, akan konfirmasi kepada Memana. Dan kemudian perangkat gadget. Nah, perangkat gadget ini kalau kalian mau menggunakan seperti hari ini, it's good, no problem ya, karena itu yang terbaik. Namun ya, kalau di sini kan Pak Petrus menulis satu kelompok untuk 5 orang ya, tidak perlu berkelompok, tidak apa-apa, masing-masing saja boleh. Masing-masing menggunakan gadgetnya masing-masing, masing-masing menggunakan handphonenya masing-masing. Namun upayakan di next pertemuan atau next week ya, gadgetnya dilengkapi dengan earphone ataupun headset, dan tentunya ada kuota internetnya ya.
Kecuali kalau wifi-nya sekolah menyala, ya silakan kalian boleh koneksikan ke wifi. Tetapi sejak pindah di gedung tersebut, biasanya wifi-nya sudah tidak terhubung lagi ya. Dan silakan menggunakan earphone agar suaranya tidak tabrakan dan tidak benturan ya ketika kalian menggunakan handphone. Jadi boleh ya. Tetapi kalian on cam, wajib on cam. Dan kemudian silakan menggunakan silent mode seperti sekarang. Tetapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh tidak silent mode, raise hand, dan kemudian kalian boleh bertanya, ya, boleh bertanya, boleh menjawab, boleh berdiskusi, boleh menyampaikan pendapat, silakan, ya. Pokoknya kelas kalian adalah kelas yang oke lah ya, kelas yang asik, kelas yang enjoy. Kemudian perangkat gadget digunakan untuk menyampaikan jawaban, yes ya, pasti untuk menyampaikan jawaban, menyampaikan hasil diskusi, baik individu atau kelompok, silakan. Harapannya kalian berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kemudian dalam kegiatan pembelajaran dan tetap memperhatikan penyampaian materi. Kemudian kelas akan selalu diawali dengan presensi. Presensi ini seperti tadi ya, karena secara otomatis akan terlihat. Dan kemudian brain gym ini bisa saya lakukan, bisa juga tidak, tetapi saya ganti menjadi asesmen formatif ataupun asesmen sumatif seperti tadi ya, di situ sudah ada asesmennya. Kemudian terkait catatan ini tadi, silahkan kalian buat, atur sebaik-baiknya. Pak Petrus tidak membatasi, kali ini kalian mau mengirimkan dalam bentuk apapun silahkan, yang penting karya kalian bukan copy paste punyanya orang lain ya, pakai bahasa kalian sendiri ya, itu yang paling penting. Yang penting tidak copy paste punya orang lain karena waduh ada target, ada dikejar-kejar dengan tugas, tidak ya. Kapan kalian bisa mengumpulkan, kapan kalian punya waktu untuk mengumpulkan, kapan kalian memang punya kesempatan untuk melakukan kewajiban tersebut, silakan kalian tulis, mau menggunakan apapun, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kalian mau keluar ruangan, silakan ya, izin sama yang menunggu kelas. Kemudian hargai peserta yang lain, dan diskusi kelas kita laksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Kemudian jaga kebersihannya, kerapiannya, ruang kelasnya, dan kemudian kembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Dan resume hari ini pun juga ada resume, silakan kalian orek-orek ya. Resume tidak harus nulis, boleh juga kalian dalam bentuk gambar, dalam bentuk warna, infografis dan sebagainya ya. Jadi tidak harus selalu tulis tangan isinya tulisan, tidak selalu ya. Resume kalian mau gambar buletan, gambar kotak, gambar segitiga, gambar bunga, gambar apa, yang penting kalian paham catatan kalian apa isinya apa ya, apa yang kalian peroleh dan apa yang kalian peroleh dari hasil refleksi. Nah, silakan untuk resume harian dapat kalian foto dan kemudian kalian kirimkan by WhatsApp ke 082132080035 atau bisa juga kalian email ke email yang tertera ya. Dan kemudian resume atau tugas harian kelompok dapat dikumpulkan minimal sebelum pertemuan selanjutnya. Kapanpun boleh, tetapi jangan sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Kecuali pertemuan yang selanjutnya kebetulan kosong karena ada kegiatan-kegiatan tertentu ya, mau tidak mau ya. Apakah kalian kedatangan dari Polda, apakah Pak Petrus harus mengisi di sekolah lain ya, dan kemudian harus berkeliling ke sekolah-sekolah yang lain ya, mau tidak mau ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian terkait penggunaan LMS ataupun website, Pak Petrus sebenarnya akan membuatkan website PAKBB ya, Pendidikan Agama dan Bukti, tetapi mungkin belum tentu sempat. Jadi ini tidak akan Pak Petrus gunakan untuk kelas 12, tetapi mungkin akan digunakan untuk kelas yang lain. Nah, yang terakhir pada pertemuan kita ini, kalian silahkan ya, tadi resume menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Jadi resume itu berisi ya terkait kesepakatan kelas, terkait tadi ya, mulai dari kita masuk di dalam kelas ini, silahkan kalian buat coret-coret, menggunakan apapun, silahkan ya, menggunakan apapun. Kalau sudah, di dalamnya juga harus memuat kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kelas tersebut ditandatangani oleh masing-masing orang, masing-masing individu. Ya, misalnya oleh Senen ya tanda tangan, kemudian oleh oleh Angelica ya silakan tanda tangan, tapi masing-masing dikerjakan masing-masing. Catatan-catatan ditambah dengan kesepakatan kelas ya. Yang murni, yang belum ada tambahan-tambahannya.
yang belum ada tambahannya. Itu tugas individunya. Nah, yang terakhir untuk tugas kelompok, silakan kalian tuliskan kesepakatan kelasnya, boleh menggunakan flip chart, boleh pakai kertas karton, kalau kalian hemat uang seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Chang Kin Yuk ya, oleh Excel, ya. Kemudian kalian boleh tidak menggunakan kertas manila, kalian boleh menggunakan kertas daur ulang, misalnya pakai kardus besar, ya. Tapi kalau kardus kan warnanya coklat, jadi agak sulit kalau kalian menghias di kardus, kecuali ada lapisannya lagi. Atau boleh juga menggunakan kalender bekas. Kalender bekas kan belakangnya dipotong yang rapi, belakangnya kan warna putih tuh. Nah, kalian bisa menggambar di sana, menulis di sana ya, yang rapi, yang bagus, dihias ya, diapakan terserah kalian ya. Kalau sudah kalian tempelkan kesepakatan kelasnya ya di kelas kalian, cari tempat yang tidak mudah jatuh, tidak mudah hilang, dan kemudian pastikan boleh menempel di dalam kelas karena khawatirnya tidak boleh ditempel-tempel kelasnya ya. Jadi tanya dulu kepada Mem Ana boleh tidak ditempel. Kalau tidak boleh, kesepakatan kelasnya cukup diletakkan ya, disandarkan di meja atau disandarkan di jendela atau disandarkan di meja guru. Sewaktu-waktu ketika ditanya kalian bisa menjawab. Nah, untuk yang tugas kolaboratif ini, kesepakatan kelas yang sudah Pak Petrus jelaskan sekarang, kalian tuangkan di sana. Setelah kalian tuangkan, kalian tambahin lagi ya. 19, 20, 21, 22, 23, dan sebagainya. Mau kalian ringkas jadi satu boleh. Yang tadinya Pak Petrus jelasin 18 poin, cukup jadi 6 poin. Ya, cukup jadi 10 poin misalnya. Boleh, tetapi memuat apa yang sudah kita sepakati ya, yang sudah Pak Petrus sampaikan. Kemudian ditambah dari kesepakatan yang kalian inginkan. Jadi dalam satu kelas itu ya, cukup satu kelompok, karena kita bicaranya ini bersama-sama ya. Kesepakatan kelasnya dibuat bersama-sama, yuk gimana cara buatnya, silakan kalian tuangkan semua, apa yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan, untuk yang kolaboratif ya, ditambahkan, dan kemudian kalian bisa tanda tangani bersama. Tanda tangani bersama satu kelas, berikan nama jelas di bawah tanda tangan, kalau sudah jadi, silakan difoto, kemudian itu hasilnya ditempel, kalian foto, kalian kirimkan ke Pak Petrus, cukup satu orang aja yang mengirim, karena perwakilan satu kelas. Sedangkan foto dari tugas kolaboratif kesepakatan kelas tersebut, kalian jadikan foto profil kalian di WhatsApp selama 1 minggu, seperti biasa. Ya, jadikan foto profil di handphone kalian selama 1 minggu. Waduh ya, selama 1 minggu. Baik, sebelum Pak Petrus akhiri dulu ya perjumpaan kita pada hari ini, ada pertanyaan atau tidak terkait tugas ini? Ada pertanyaan tidak? Pak, Ya. boleh ulang nggak kesepakatannya tadi? Dibalikin, mau di screenshot? Mau di screenshot, oke. Yang mana? Yang mana? Kesepakatan, nah ya ini. Oke. 3, 2, Lanjut. 1. Oke. 3, 2, 1. Sip. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Dah. Oke. Terakhir 3, 2, 1. Oh. Makasih, Pak. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan dulu tidak? Pastikan dulu, ada pertanyaan tidak? Jika tidak ada pertanyaan, Pak Petrus akan tutup dengan satu lagu dan doa, ya. Tentunya doa menjadi bagian dari kita semua, seperti biasa. Ada yang mau memimpin doa? Doa penutup? Kalau doa pembuka tadi dengan Pak Petrus, tapi dengan Stephen Feryanta. Baik, setelah lagu ini Pak Petrus putarkan, kalian pejamkan mata ya, hayati baik-baik, ya, renungkan baik-baik.
Dan setelah lagu ini selesai, Stephen boleh langsung untuk mengambil alih dan memimpin doa ya, Stephen ya. Saya akan siapkan lagunya. Jadi saya pimpin dulu ya. Saya akan putarkan dulu lagunya untuk kalian. Setuju ya? Oke. Satu lagu, mudah-mudahan kalian bisa juga lagu ini. Ya, mudah-mudahan kalau yang bukan, oh ya saya lupa. Kalau yang bukan Kristen, bukan Katolik, bukan juga ya artinya seperti biasa ya, keimanannya itu kepada Sang Buddha ataupun kepada Wisnu ya, kepada Hindu ya, ataupun kepada Konghucu, dan juga kepada yang lainnya, misalnya ada yang Muslim, gitu. Kalian bisa meminta nilai tidak pada Pak Petrus ya, tetapi kepada sesuai tempat ibadahnya. Silahkan ya. Jadi tidak ada larangan dalam hal tersebut. Silahkan kalian boleh minta kepada lembaga yang lainnya, tidak ada masalah ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu pada hari ini, yaitu lagunya kita pilih Jiwaku Terbuka Untukmu. Ya, sambil belajar. Kalau yang tidak pernah mendengar ya sambil mendengarkan ya. Mari sama-sama dalam hati kita sambil coba ikuti lagunya. Terbuka Pak, ada suara, Pak? Tidak ada suara? Nggak ada. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Saya ulangi sekali lagi. Seperti ini terlihat di layar. Ya udah. Ada suaranya? Ada. Baik. Ya. Ini iringan musik saja, tapi kalau kalian bisa nyanyikan, kalian nyanyikan ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan.
Silakan Stephen. Saya akan memimpin doa ini. Doa pimpin saya dengan Tuhan, terima kasih atas berkamu. Kami dapat berkumpul di sini untuk pertemuan pertama kami pada pelajaran agama ini, meski sebelumnya tidak ada. Dan juga kendala hari ini yang dimana operator tidak bisa menyalakan, akhirnya kami menggunakan praktek kami masing-masing. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin materi kesepakatan kelas. Dan semoga ada kesempatan dan berkah bahwa kesepakatan ini menjadi kesepakatan yang baik bagi kami, bagi perbedaan kami, masyarakat kami, keluarga kami, dan teman-teman kami, dan juga guru kami. Terima kasih kepada guru kami, Pak Petrus, yang telah menyampaikan materi pada kesempatan ini, dan teman-teman kami yang telah serta terhadap materi ini untuk pertemuan pertama kali kami. Tuhan, atas berkamu kami dapat berkumpul di sini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Baik, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Terima kasih banyak Stephen Feryanta dan kelas 12. Kita jumpa di pertemuan mendatang, di materi yang mendatang tentang kehidupan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati, dan saya tutup untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan memutarkan satu buah lagu untuk kalian sebagai penutup juga. Silakan kalian boleh beres-beres bukunya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat siang. Tuhan berkati. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Berkat-Mu